Tuhan kasih pilihan ke orang-orang yang di luar. Dia bingung, sempat bilang juga kalau Tuhan sudah mau seperti itu. Jadi walaupun susah pasti ada aja. Saya bilang pertolongan Tuhan itu ada di tengah kita. Tuhan gak akan tinggal diam. Jadi memang saya juga rasakan juga sih kuasa Tuhan ketika saya merasa benar-benar Tuhan ada gitu dalam hidup kami. Hidup yang sungguh berarti Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan rohmu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan Kau berikan rohmu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar doa. Semua sih 20 ya. Iya. Kepala saya sakit, Pak, pusing, Pak. Iya. Kemarin obatnya udah dimakan belum, kan dikasih Ica kemarin. Apaan? Obatnya udah diminum. Obat apa? Itu amopidin. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Tuhan Yesus yang belaku. Dan ku tahu pasti Tuhan Yesus jawab doaku. Selamat berjumpa kembali dalam Rema malam hari ini dengan tema Berbahagialah Hamba yang Setia, yang didasari dari Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 31. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya.
Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Perikop yang kita baca ini merupakan bagian pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang akhir zaman, tentang eskatologis, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, dalam bagian ini Tuhan menggambarkan sikap orang-orang pada akhir zaman nanti digambarkan sebagai hamba yang baik atau hamba yang jahat. Tidak berkelebihan jika kemudian kisah ini lebih diperjelas lagi dalam perumpamaan tentang talenta. Kalau dalam perumpamaan talenta, misalnya dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30, dikisahkan Tuhan memberikan talentanya kepada hamba-hambanya. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1 talenta. Tetapi saudara sekalian, kalau kita mau perhatikan di dalam bagian tersebut juga dibagi dalam 2 kategori. Kategori yang pertama adalah hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta dikategorikan sebagai hamba yang baik dan setia. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta digambarkan sebagai hamba yang jahat, hamba yang malas dan hamba yang tidak berguna. Demikian juga dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai 51, kita melihat Tuhan Yesus membagi hamba-hamba dalam 2 kategori. Yang pertama adalah hamba yang baik dan yang kedua adalah hamba yang jahat. Tidak ada hamba yang setengah baik, setengah jahat, nggak ada. Tidak ada abu-abu. Demikian juga saudara sekalian kelak pada waktu Tuhan datang kembali, cuma ada 2 kategori, orang yang diselamatkan atau orang yang tidak diselamatkan. Yang seringkali Tuhan memakai perumpamaan tentang domba atau kambing, atau gandum atau ilalang. Nah, jika Tuhan memakai perumpamaan tentang hamba yang baik dan yang jahat, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan hamba. Hamba di dalam bahasa artinya berarti doulos, saudara sekalian, seorang yang sedang dalam status pelayan atau budak. Tugasnya hanya mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki tuannya. Orang yang tidak punya hak sama sekali atas dirinya. Orang yang tidak boleh membantah tatkala tuannya perintahkan. Orang yang menyerahkan hak pribadinya secara penuh kepada tuannya. Dia bersedia hidup diatur oleh tuannya. Dia menjalankan tugas yang diberikan tuannya dengan baik. Baik tatkala tuannya ada pada waktu itu maupun juga pada waktu tuannya tidak ada. Dan sudah seharusnya seorang hamba melakukan apa yang tuannya kehendaki. Itu konsep hamba di dalam konteks pada waktu itu. Hamba yang melakukan tugasnya dengan baik, yang disebut setia dan bijaksana karena ia melakukan sesuai dengan statusnya. Dia hanya fokus pada pekerjaannya, memberi makan pada sesamanya. Dia tidak berusaha mencari-cari waktu untuk bersantai-santai, untuk menyenangkan diri sendiri. Dia tetap setia mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Itulah hamba yang baik dan setia. Tuhan Yesus menyatakan bahwa hamba yang seperti ini adalah hamba yang berbahagia. Karena apa? Karena dia telah melakukan segala urusannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan tuannya. Dia terlebih bahagia karena keyakinan selama ini bahwa tuannya nanti akan kembali, dan itu
terrealisir dalam hidupnya. Penantiannya selama ini tidak sia-sia. Itu menjadi hamba yang baik. Nah, dalam kesetiaannya, dia juga akhirnya Tuhannya memberikan dia penghargaan. Jadi percayakan tugas yang lebih besar lagi dari Tuhannya, bahkan mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Tuhannya. Sebaliknya, apa yang terjadi terhadap hamba yang jahat? Yang dikatakan dalam hatinya, Tuanku pergi jauh, mungkin lama dia baru kembali. Kesempatan sekarang bagiku untuk berbuat sesuka hatiku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Tuanku pasti masih lama datangnya. Itu konsep daripada hamba yang jahat. Lalu dia mulai berselisih dengan hamba-hamba yang lain, baik yang laki-laki maupun perempuan. Dia berkelahi dengan mereka dan mulai memukul mereka. Dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa. Dia berpikir yang penting sekarang saatnya, saat Tuhan pergi, aku bisa berbuat semau aku. Nanti kalau Tuhanku datang, baru aku melakukan tugasku. Saudara sekalian, ini tipe hamba yang jahat seperti ini. Bukan saja dia tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dipercayakan, tetapi dia telah menyia-nyiakan kesempatan dengan baik untuk berkarya. Dia telah menyia-nyiakan kebaikan Tuhannya. Kalau kita membaca, saudara sekalian, bagian ini dikatakan dia makan minum bersama dengan pemabuk-pemabuk. Dia memuaskan dirinya dengan hawa nafsu. Dia bersenang-senang untuk dirinya dan mengabaikan tugas Tuannya. Ketika Tuannya datang dengan tiba-tiba dan mendapati dia dalam keadaan tidak baik, maka dikatakan Tuannya menjadi sangat marah dan akan membunuhnya, dan akan membuat nasibnya sama dengan para orang-orang munafik yang di dalamnya juga akan mengalami ratapan dan kertak gigi. Bagaimana dengan kita jika Tuhan datang kembali? Adakah kita kedapatan sebagai hamba yang baik atau hamba yang jahat? Ada beberapa hal yang kita pikirkan pada malam hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, perumpamaan ini bicara tentang kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebetulnya pengertian hamba, saudara sekalian, bukan hanyalah orang-orang yang melayani Tuhan di gereja sebagai pendeta, penginjil, majelis penatua, dan diaken saja. Bukan, tetapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena tatkala kita memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan, yang dalam bahasa Yunani-nya adalah kurios, mengandung pengertian dia Tuhan, dia penguasa, dia Lord kita. Dan kita ini siapa, saudara sekalian? Kita adalah hamba-hambanya. Lalu pada waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan membebaskan kita dengan anugerahnya, melepaskan kita dari dosa dan kebinasaan. Dan selanjutnya Tuhan mengangkat kita sebagai rekan-rekan sekerjanya. Tuhan juga memberikan kita kemampuan-kemampuan tertentu, talenta-talenta tertentu. Tuhan memberikan kita karunia. Yang namanya karunia bisa merupakan kemampuan kita melayani, atau talenta atau bakat yang kita kenal. Bisa merupakan harta benda, bisa merupakan apa saja, termasuk juga orang-orang di sekitar kita. Saudara sekalian, tatkala Tuhan datang kembali, Tuhan minta pertanggungjawaban kita yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sebab apa? Kita di mata Tuhan adalah hamba-hambanya. Yang kedua, saudara sekalian, perumpamaan ini akan mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan itu merupakan kepastian, sesuatu yang pasti. Tuhan akan datang kembali, tetapi terjadi dikatakan dengan tiba-tiba. Kita melihat nubuatan tentang Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Lama, baik tentang kelahirannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke surga, semua telah digenapi. Cuma satu yang belum digenapi, yaitu kedatangannya kembali. Tetapi kita harus yakini itu juga akan pasti terjadi. Keyakinan seperti ini mendorong kita untuk memiliki semangat yang besar mengisi kehidupan dengan hal-hal yang baik dan berguna.
Sebaliknya, jikalau kita tidak punya pemahaman dan keyakinan seperti ini, saudara sekalian, kita akan menghabiskan banyak waktu dan menyia-nyiakan hidup kita, dan kita akan hidup tidak bertanggung jawab. Seperti hamba yang baik, dia tahu Tuhannya akan datang, dia melakukannya setiap saat dengan baik. Tetapi hamba yang jahat, dia tidak punya konsep seperti itu. Dia berleha-leha, dia tidak berjaga-jaga. Akibatnya tatkala Tuhannya datang, Tuhannya begitu marah kepadanya. Saudara sekalian, kita perlu berjaga-jaga untuk mengisi kehidupan ini dengan baik, karena kita percaya suatu saat dia pasti akan datang kembali. Dan yang ketiga, saudara sekalian, perumpamaan ini juga mau mengingatkan kita bahwa yang Tuhan tuntut adalah kesetiaan. Tatkala Tuhan datang kembali, Tuhan tidak bertanya berapa banyak hartamu, berapa banyak anak cucu yang kau punyai, berapa banyak gelar yang kau miliki. Saudara sekalian, Tuhan tanya apa yang telah engkau kerjakan bagiku. Inilah yang Tuhan ingin adalah kesetiaan. Kesetiaan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sudahkah kita melakukan semua yang Tuhan kehendaki dengan setia? Karena ukuran kesetiaan dilihat dari tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, sampai tuntas, sampai akhir dengan baik. Kesetiaan dalam melakukan tugas merupakan salah satu sifat yang harus ada dalam diri orang-orang beriman. Kedatangan Tuhan akan menjadi kelegaan, kebahagiaan, sukacita tersendiri bagi orang-orang yang setia kepadanya. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah kita semua, saudara sekalian, menjadi hamba-hamba yang setia di hadapan Tuhan. Kelak tatkala Tuhan datang, itu merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh mengingatkan kami tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Biarlah tatkala kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami dapat mengisi hidup kami dengan hal-hal yang baik, yang berguna, yang menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Kami mampu untuk melakukan tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kami sampai akhir, sampai selesai hidup kami. Dan biarlah kami dapat berdiri kelak di hadapan Tuhan sebagai hamba yang setia. Bapa di surga, kami sadar dengan kekuatan dan kemampuan kami tidak sanggup. Kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, bimbingan-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi dasar bagaimana kami hidup setia di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GKI Harapan Indah dan simpatisannya. Kami mohon Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh setiap kami belajar setia, mulai dari hal-hal yang kecil, dan biarlah sungguh Tuhan memberkati kehidupan kami sehingga kami semakin dipercaya oleh Tuhan. Kami mau berdoa untuk anggota jemaat yang sedang sakit, yang terkena virus COVID-19 ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, melindungi, dan memberikan kesembuhan sehingga mereka boleh kembali memiliki tubuh yang sehat dengan pertolongan Tuhan. Yang sakit juga karena masalah penyakit yang dialami, kami juga mohon Tuhan yang boleh menopang, menghibur, menguatkan, dan memberikan kesembuhan. Kami tak lupa juga mendoakan yang sedang mencari pekerjaan, karena baru di PHK atau mereka juga baru memulai atau berintis pekerjaan. Kami juga mohon Tuhan tolong supaya apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan keluarga-keluarga yang memiliki masalah
keretakan rumah tangga, ketidakharmonisan yang terjadi. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, biarlah pertolongan-Mu yang boleh Tuhan nyatakan. Bapa di surga, malam ini kami tak lupa juga mendoakan untuk rencana kami akan mengadakan aksi kasih berkenaan dengan Natal tahun ini. Kami juga mohon Tuhan tolong supaya aksi kasih kami ini boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Gerakan hati kami untuk ikut ambil bagian dalam program ini. Bapa di surga, kami tak lupa juga mendoakan bangsa dan negara kami yang kami cintai. Begitu banyak permasalahan di negeri ini ya Tuhan. Baik masalah berkenaan dengan pengentasan masalah pandemi COVID-19 ini, kami juga mohon Tuhan memberikan pertolongan bagi pemerintah kami, supaya dengan hikmat bijaksana dapat mengatasi masalah ini dengan pertolongan-Mu. Demikian untuk masalah ekonomi, masalah keamanan negara, Tuhan, masalah perpolitikan di negara ini, kami tetap membutuhkan hikmat Tuhan yang memenuhi pemerintah kami. Tuhan, terima kasih. Kami tak lupa juga mendoakan istirahat kami malam hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat istirahat dengan baik. Besok dapat bangun kembali dengan tubuh yang segar untuk melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Ciao. Anugerah indah bagiku dan takkan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus